Jumat siang kemarin di kawasan pemukiman Jalan Kamboja, Gunung Balong, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, serta meluapnya aliran Kali Grogol, mengakibatkan terendamnya rumah warga. Mereka pun terpaksa mengungsi ke musola dengan lokasi yang lebih tinggi. Untuk mengevakuasi warga, petugas pemadam kebakaran setempat menyediakan perahu karet. Dari jumlah kakak itu 115 kakak dan jumlah jiwa itu 480, kurang lebih 500 ya. Jadi hampir 70% itu mengungsi ya ke musola, dan yang 25% itu karena rumahnya tingkat, dia naik ke lantai 2. Hingga Jumat malam, pemukiman warga masih digenangi banjir. Belum ada bantuan apapun dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sejumlah pasukan oranye pun telah disiagakan. Bila air mulai surut, akan langsung dibersihkan. Sementara itu, pasar Waru yang berada di Jalan Sawah Besar Semarang Jumat malam terbakar hebat. Konstruksi bangunan yang terbuat dari kayu serta hembusan angin kencang membuat api cepat membesar dan menjalar ke seluruh bangunan pasar. Belasan mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk menjinakkan api. Para pedagang pasar dengan dibantu warga terlihat sibuk mengangkut barang dagangannya yang masih bisa diselamatkan. Menurut beberapa warga, kebakaran yang terjadi sekitar pukul 8 malam ini diduga disebabkan konsleting listrik yang berasal dari salah satu kios yang berada di bagian selatan pasar. Jam 8. Itu api dari mana? Apinya dari mana? Api dari warung, dari selatan. Dari selatan, Mas. Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, namun total kerugian yang disebabkan oleh kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan Trans 7. Selamat pagi. Aduh, sedih juga ya tadi melihat peristiwa kebakaran seperti tadi ya pemirsa ya. Memang sih tidak ada korban jiwa, tapi kan kerugian yang harus diderita. Tempat mereka mengais rezeki hilang, modal usahanya hangus. Akhirnya mereka harus membuat usaha dari awal lagi. Betul, mulai dari nol lagi ya. Dan kita doakan aja semoga ini para pedagang di Pasar Waru ini cepat bangkit dari bencana kebakaran ini ya. Amin. Nah, kita ke informasi lainnya yang nggak kalah panas, yang pemirsa mengenai Pilgub DKI Jakarta. Jadi setelah Ahok ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penistaan agama, ini sejumlah ormas masih akan menggelar aksi lanjutan yang rencananya nanti akan digelar tanggal 2 Desember besok. Jadi masa ini menuntut polisi untuk menahan Ahok. Langsung kita lihat beritanya yuk, ini dia. Yang kemudian lebih keras. Pengunggah video Ahok di Kepulauan Seribu Buniani kembali diperiksa polisi di Polda Metro Jaya. Buniani diperiksa sebagai pelapor dalam kasus pencemaran nama baik dirinya yang diduga dilakukan oleh relawan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Anda memaksa saya untuk melakukan sesuatu, saya bisa somasi Anda. Kalau Anda terus-menerus kayak begitu. Ini kadang-kadang ngerti nggak Anda? Benar. Ini kadang-kadang nada bicara Buniani sempat tinggi tatkala wartawan bertanya soal penggunaan kata pakai dalam video yang diunggahnya ke media sosial. Buni juga berencana melaporkan setiap orang yang dituding melakukan fitnah terhadap dirinya. Sementara, 1 hari setelah Basuki Cahayapurnama alias Ahok ditetapkan sebagai tersangka, Bareskrim Mabes Polri langsung memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami penyidikan. Salah seorang saksi yang diperiksa adalah Irin Handono dari Irin Center dan sejumlah orang dari Angkatan Muda Muhammadiyah serta Forum Anti Penistaan Agama. Masing-masing pihak mengaku diperiksa dengan puluhan pertanyaan berkaitan dengan kronologis. Penetapan Ahok sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri ternyata tidak menghentikan keinginan sebagian organisasi masyarakat untuk kembali melakukan aksi lanjutan setelah 4 November lalu. 67 ormas Islam dan nasional memutuskan akan menggelar aksi bela Islam ketiga pada Jumat 2 Desember 2016. Aksi lanjutan dari 4 November lalu ini meminta Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama segera ditahan dalam kasus penistaan agama. Memutuskan dengan aklamasi kesepakatan seluruh elemen untuk menggelar aksi bela Islam 3 pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016.
Polisi memang tidak akan menahan Ahok. Ahok hanya dicegah untuk meninggalkan negara Indonesia selama proses penyidikan berlangsung. Salah satu alasan polisi tidak menahan Ahok adalah Ahok dinilai tidak akan mengulangi perbuatannya dan tidak akan menghilangkan barang bukti. Nanti kalau di pengadilan ini akan live. Semua akan bisa melihat dan itu akan lebih fair. Jadi kalau ada desakan-desakan untuk melakukan penahanan, justru kita tanyakan ada apa. Ini mengendaki proses hukum berjalan sesuai aturan undang-undang yang berlaku negara kita, atau ingin memaksakan kehendak karena ada agenda lain. Penetapan Ahok sebagai tersangka tidak menyurutkan dukungan yang terus mengalir kepadanya. Sejumlah warga dan artis menemui Ahok untuk memberi dukungan. Salah satu artis yang hadir, Luna Maya, mengajak warga Jakarta untuk tetap memberikan dukungan kepada Ahok. Yang penting 15 Februari coblos. Usai menemui sejumlah artis dan warga di rumah Lembang, Ahok berkampanye ke kawasan Kampung Rawadas Pondok Kopi, Jakarta Timur. Ahok yang disambut para pendukungnya mengaku tidak ambil pusing, telah ditetapkan sebagai tersangka dan akan terus berkampanye menemui warga. Ahok juga yakin warga Jakarta memiliki hati nurani dan bisa menimbang hasil kerja yang selama ini telah ia lakukan. Kamu nggak bisa pura-pura, kerja pagi sampai malam tuh nggak bisa pura-pura. Kamu balasin surat orang, ketemu orang nggak bisa pura-pura. Kamu kerja di kantor tiap hari nggak bisa pura-pura. Itu ada office boy, ada tukang ngambil makanan. Kamu kira satpam kita nggak bisa cerita? Ya kan, terus kita kan sering datang, orang masyarakat bisa cerita. Saya ini pekerja keras atau bukan? Hasilnya kayak apa? Basuki Cahayapurnama alias Ahok resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama setelah Bareskrim Mabes Polri melakukan gelar perkara. Walau ada perbedaan pendapat dari 27 penyidik kepolisian yang menangani kasus ini, mayoritas mengusulkan agar kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok dilanjutkan ke tahap penyidikan. Tim Liputan Trans 7. Nah pemirsa, kemarin ini operasi zebra digelar di sejumlah daerah. Biasanya ulah pengendara ini unik-unik untuk menghindari tilang polisi. Itu biasanya macam-macam, Anissa. Bener nih, kayak di Jambi ini nih, pengendara panik menghindari operasi zebra. Kenapa? Karena dia ini nggak bawa surat-surat atau nggak lengkap gitu? Bukan, karena ternyata di kendaraannya itu dia bawa kabel curian. Berarti ini udah kasus kriminal. Udah kriminal, makanya dia panik banget kabur. Tapi beda lagi di Madura, di pemirsa. Jadi ada pengendara yang niatnya mau menghindari razia. Dia itu kabur atau ngumpet di warung. Mungkin dia lapar. Ya beda tipis lah antara menghindari atau lapar ya. Coba kita lihat yuk. Ini dia. Petugas Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi kembali menggelar operasi zebra di beberapa tempat yang dianggap rawan terhadap pelanggar lalu lintas. Dalam razia kali ini petugas berhasil menjaring 50 pelanggar lalu lintas, pengendara roda 2 dan roda 4 di depan pemakaman umum Jembatan Makalam. Penilangan dilakukan terhadap pengendara yang tidak melengkapi kendaraannya seperti spion, menggunakan ban dan knalpot yang tidak standar, dan tidak menggunakan helm serta tidak membawa SIM dan STNK. Beberapa pengendara terlihat panik dan langsung memutar arah kendaraan saat mengetahui ada razia kelengkapan berkendara. Namun kesigapan petugas yang berusaha menghalau pengendara nakal yang nekat kabur pun gagal. Tak hanya sebagai pelanggar lalu lintas, belakangan diketahui pelanggar juga merupakan sindikat pencuri kabel perusahaan listrik negara PLN yang baru saja melancarkan aksinya mencuri kabel. Petugas berhasil mengamankan kabel tembaga yang kini dijadikan barang bukti. Di Papua Jayapura, 30 kendaraan roda 2 berhasil dijaring petugas kepolisian Jayapura. Kendaraan yang terjaring karena membuat pelanggaran seperti pengendara tidak mengenakan helm, tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan hingga penggunaan knalpot modifikasi atau yang tidak dalam kondisi standar. Seleksi prioritas kasat mata dan yang berpotensi fatalitas kecelakaan lalu lintas. Itu yang utama. Jadi cara kasat mata, jadi yang tidak pakai helm kita pisahkan. Kan sekitar 30 motor yang terjadi. Sementara itu, upaya menghindari operasi zebra di Kabupaten Semenep Madura, Jawa Timur, membuat sejumlah pengendara nekat balik arah. Beberapa pengendara melarikan diri memanfaatkan kelengahan polisi, sementara beberapa lainnya memilih bermain drama dengan pura-pura mampir ke warung pinggir jalan. Namun usaha pengendara untuk mengelabui sia-sia, karena polisi mendatangi dan memberikan surat tilang karena dokumen berlalu lintas yang tidak lengkap.
Sejak operasi Zebra 3 hari lalu, hampir 300 kendaraan mendapatkan surat bukti pelanggaran di kabupaten ini. Selain untuk menekan angka kecelakaan akibat kondisi fisik kendaraan dan kelengkapan berkendara pengemudi yang ugal-ugalan, operasi Zebra yang dilakukan serentak juga bertujuan untuk mengingatkan kembali etika dan tata cara berkendara yang baik dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Tim Liputan Trans 7. Waduh, ngomong-ngomong soal tilang nih, kamu pernah nggak ditilang, Rio? Pernah banget. Pernah? Pernah. Gimana ceritanya? Itu sebenarnya pengalaman itu agak bikin saya dongkol gitu. Kenapa? Agak Kamu nggak suka. mencoba berkelit ya? Berkelit biar menghindari tilang? Ya aku berkelit, soalnya kan ini pakai helm, kacamata, pakai masker. Tapi Udah masih lengkap ditangkap, dong, udah surat-surat lengkap dong. Surat lengkap, udah semua peralatan lengkap. Cuman masalahnya satu, apa? nggak bawa motor. Oh, berarti aja. kamu ditangkap karena disangka sakit jiwa kalau itu sama polisi. Ini kenapa orang kayak naik motor tapi nggak ada motornya? Tapi kenapa sih kamu nanya kayak gitu? Soalnya gini nih, ada yang menarik nih kan, biasanya kalau pengendara pengendara yang pelanggar lalu lintas, mereka berkelit setengah mati supaya menghindari tilang. Nah, ini menarik dari Satlantas Aceh Barat. Mereka melakukan membuat video parodi mengenai para pelanggar lalu lintas yang modus-modusnya mau menghindari tilang. Ini lucu-lucu. Ada yang pura-pura kesurupan. Hah? Serius? Ada juga yang ngaku-ngaku anggota nih. Anggota polisi, jadi biar sama-sama nggak ditilang gitu. Anggota boy band. Anggota boy band. Coba kita lihat sama-sama, ini dia. Video parodi ini diunggah di situs Instagram resmi Satlantas Aceh Besar. Satlantas Aceh Besar membuat 4 video modus pelanggar saat razia. Video pertama, pelanggar berpura-pura kesurupan. Saya minta tolong suratnya, Pak. Oh, harimau. Oh, gorila. Video kedua, pelanggar mengaku-ngaku sebagai anggota. Sore, Pak. Sore. Tolong, Pak, kelengkapan surat-suratnya. Kami anggota, Pak. Anggota mana? Kami anggota Boyben. Video ketiga, pelanggar mengaku sebagai anak jenderal. Bapak nggak tahu bapak saya itu jenderal. Bapak saya itu jenderal loh. Bapak jangan berani-berani nyerang saya dong. Kalau sampai mobil saya bapak bawa ke kantor, jangan salahkan saya kalau saya laporkan papa saya. Bapak nggak tahu papa saya itu siapa? Siapa nih? Siapa? Papa saya itu Jenderal Arman Maulana. Loh, Arman Maulana bukannya penyanyi, Dek? Dan video keempat, pelanggar pura-pura bisu dan tuli. Selamat sore, Pak. Bisa perlihatkan surat-suratnya, Pak? Pak, dompetnya jatuh, Pak. Pak, makasih, Pak ya. Sejak diunggah, video-video ini direspon positif oleh netizen dan banyak di-share di akun media sosial lainnya sehingga menjadi viral. Netizen memuji kreativitas Satlantas Aceh Besar dalam mensosialisasikan tertib berlalu lintas. Video-video ini dibuat untuk mendukung pelaksanaan Operasi Zebra 2016. Cuaca mendukung, saatnya kita masak-masak di Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu sama pemirsa di rumah karena ada info jalan-jalan dan juga kuliner. Paling seru dan cocok untuk weekend ya. Yes, tapi aku sebelumnya mau nanya sama kamu. Kalau kamu atau pemirsa di rumah lagi traveling, ada nggak sih tetangga atau saudara-saudara kita yang suka titip oleh-olehnya dong?
Kalau titip pasti ada ya, tapi kadang-kadang nggak usah dititipin juga, itu udah menjadi budaya kita dong. Udah wajib untuk beliin ya? oleh-oleh untuk orang terdekat khususnya ya. Dan itu budaya jangan dihilangin. Kamu biasanya beli oleh-oleh apa aja sih kalau ke luar kota? Macem-macem, soalnya kayak kalau nggak bawa oleh-oleh itu nggak afdol. Kalau contohnya ke Palembang bisa pempek. Oh iya benar. Ya kan? Terus? Ke Jogja bisa bakpia gitu. Terus pertanyaannya kalau kamu ke Kudus kamu beli apa? Ayo. Oh Kudus itu macem-macem. Salah satunya ada jenang Kudus nih pemirsa. Tahu nggak jenang Kudus? Tahu pernah sekali sih makan. Itu mirip-mirip dengan dodol sih ya. Dia rasanya kenyal-kenyal manis gitu. Seperti biasa Kresna lagi di sana melihat cara pembuatannya nih. Tapi kalau ngomongin soal oleh-oleh, ngomongin soal jenang Kudus, mana ini? Biasanya kan ada di sini, langsung kita biasanya cobain. mereka pulang langsung nyiapin buat kita untuk cobain. Lupa kayaknya. Kayak lupa Kres. Mendingan kita lihat aja cara pembuatannya seperti apa. Ini dia. Selamat pagi, perpaduan udara cerah dan pemandangan indah menjadi berkah bagi saya yang kali ini singgah di Green Canyon-nya Kota Kudus. Tepatnya di daerah Jekulo Kudus atau masyarakat setempat lebih mengenal dengan sebutan kawasan Galiance. Momen saya semakin pas nih pemirsa, karena ada segerombolan gadis-gadis Kudus nan manis. Hihihi, emang namanya rezeki, gak akan lari kemana. Tapi sebetulnya mereka di sini bukan mau nemenin saya sih, mereka mau foto session. Nah jadi buat para fotografer tempat apapun tuh bisa jadi tempat untuk hunting. Salah satunya di sini nih, namanya Grand Canyon dan ini lagi ngehits di Instagram. Jadi memang di sini seperti Grand Canyon yang ada di Nevada sana. Ayo Mas, foto lagi Mas. Membuat karya fotografi di alam terbuka susah-susah gampang loh, karena fotografer harus mampu memperhitungkan cahaya dengan latar belakang dan warna busana sang model. Lihat nih aksi saya, sudah pas kan layaknya fotografer profesional? Jadi memang banyak alasan untuk datang ke Kudus. Salah satunya ada wisata religi Kanjeng Sunan Kudus. Kedua, kulinernya juga mantap ya Kudus ya. Terus sama tadi kita baru hunting foto di tempat seperti Grand Canyon yang di Nevada. Dan juga salah satunya ini nih, jenang. Jadi kalau ke Kudus tanpa makan jenang itu kayak kurang pas ya. Kurang afdol. Nah, mumpung di sini kayaknya saya harus bikin pembuatan jenang. Bagai sayur tanpa garam, ke Kota Kudus tidak berbelanja jenang, ya pasti hambar rasanya. Nih, surganya jenang ada di Jalan Kaliputu, dekat sekali dengan alun-alun. Nah, supaya saya dapat diskon, mau bantu-bantu cara pembuatannya. Bukan modus loh pemirsa. Bahan utama dari si manis jenang ini adalah kelapa. Jadi kita kupas dulu ya kelapanya. Eits, mengupas kelapa nggak gampang loh. Apalagi buat yang baru kali pertama mencobanya. Tapi ada triknya. Pertama, pukul kelapa tepat di bagian tengahnya sambil diputar-putar seperti ini sampai kelapa terbelah dua dan dibuang airnya. Lalu pisahkan daging kelapa dengan batoknya karena yang digunakan hanyalah daging kelapanya saja. Oke, sekarang parut daging kelapanya. Patahkan daging kelapa lalu masukkan dalam mesin secara perlahan seperti ini. Aduk parutan kelapa dengan air agar sari-sari santan kelapa mampu keluar dan menyatu. Jika semua sudah tercampur dengan baik, kita siapkan alat perasnya. Masukkan pada alat peras dan penyaring ini. Sip, kencangkan semuanya dan putar searah jarum jam. Wih, ini santan murninya langsung keluar pemirsa. Putar terus alat pemeras ini hingga santan sudah benar-benar mengering. Masukkan santan pada wajan raksasa. Oh iya, jangan lupa untuk menyalakan apinya ya pemirsa. Media pembakaran di sini menggunakan kayu dan ranting-ranting pemirsa. Selain lebih efisien dan ekonomis, api yang dihasilkan pun cukup besar dan mampu mematangkan jenang dengan baik. Masukkan gula merah atau gula Jawa. Dalam sekali pemasakan dibutuhkan 10 kg gula. Wih, banyak ya. Sip, selanjutnya tinggal kita aduk hingga gula meleleh. Oke, semangat ya. Masih lama ini. Masih lama Pak.
Biasanya berapa lama kalau ini kita ngaduknya? Biar mendidih dulu baru ntar cari itu. Jadi ini ternyata belum mendidih, Pak. Belum mendidih. Waduh, ini jadi masalah. Nunggu mendidih. Ya udah daripada kita lama, Pak ya. Mending saya serahkan ahlinya karena ini mendidih aja belum, apalagi dia mencair, Pak. Monggo, saya sebelah ya, Pak ya. Iya. Nah. Lebih baik saya pindah wajan sebelah saja karena lebih cepat dan gulanya sudah mencair sehingga siap untuk kita saring. Penyaringan bertujuan agar kotoran yang menempel pada gula mampu terpisah dan tidak merusak tekstur jenang. Saat dipanaskan, gula dan santan terus diaduk ya supaya tidak gosong. Sambil diaduk, masukkan campuran air dan tepung ketan. Tepung ketan inilah yang mampu membuat adonan semakin mengental dan menggumpal. Terus. Jadi pada saat awal tadi sih ngaduk sendirian juga nggak masalah. Tapi ketika tepung sudah masuk, tepung ketan sudah masuk, dan sudah mengental seperti ini, itu minimal harus 3 atau 4 orang. Karena butuh sekitar 4 jam, ini bisa kental seperti ini. Kalau ngaduk sendirian, bisa tekor tenaga ya Pak ya? Makanya harus bertiga. Ayo Pak, semangat! Iya, Terus! Semangat ya Pak, jenang kita ini sudah hampir matang. Aduk terus. Ampun. Karena ini memang berat banget nih, sekitar berapa kilo nih Pak? Satu wajan ini Pak? 35 kilo. 35 kilo, tapi posisinya dia sudah kental ya Pak ya? Iya. Itu makanya harus 3 orang. Aduh, ini kalau orang baru awam, baru sekali, nih kayak gini jadinya nih. Sok-sok mau bantuin malah jadinya ngerepotin ya Pak ya? Iya. Iya aja lagi bapaknya. Angkat jenang yang sudah matang dan pindahkan ke wadah plastik. Oke. Nah, di proses ini biarkan si jenang ini didinginkan selama 1 malam. Karena kalau tidak dilakukan proses ini, dia akan bau kurang sedap. Makanya kalau sudah dingin sempurna, baru siap untuk di-packing. Jenang dikemas dalam beberapa pilihan, mulai dari yang 200 gram sampai 1 kilogram. Sip, tenang saja Mas. Saya bantu-bantuin kok untuk menata bungkus-bungkus jenang ini di toko. Soalnya orang tua dulu pernah bilang, kalau membantu orang jangan setengah-setengah. Ikhlas kok Mas. Dah, aman ya, rapi ya. Jadi bisa dibilang kudus dan jenang itu nggak bisa dipisahin karena memang hubungannya sangat erat. Jadi dulu ceritanya pada saat zaman ada salah satu penyiar agama Islam namanya Mbah Yusuf Soponyon ini terkena serangan makhluk halus ya. Jadi cucunya itu meninggal dan akhirnya meminta bantuan warga ibu-ibu di sini untuk membuat bubur gamping yang teksturnya bisa dibilang mirip dengan jenang seperti ini, makanya setelah dibuatkan itu akhirnya sembuh kembali, hidup kembali ya. Mulai dari situ sampai sekarang tradisi membuat jenang ini tetap ada di sini ya. Dari dulu hingga nanti, entah pokoknya sampai seterusnya ya. Krisna Herdiato, Anggi Yuda Praitno, Kudus, Jawa Tengah. Nah pemirsa, sekarang kita pulang kampung ke Kampung Kubang, Sumatera Utara. Medan. Ngomongin soal kebanggaan, mengenai siapanya nanti dulu. Kita mau ngomongin soal kebanggaan dari Sumatera Utara itu Danau Toba. Danau Toba itu kan menjadi salah satu kawah terbesar di dunia, ya kan? Dan tapi ternyata juga mengalami masalah lingkungan. Aduh, sayang ya. Jadi setiap tahunnya itu mengalami kedangkalan. Jadi ternyata salah satu penyebab terjadinya pendangkalan ini pemirsa karena banyak sekali tanaman eceng gondok ya yang mulai menutupi permukaan danau. Dan kalau eceng gondok ini mati, dia itu akan tenggelam dan akan numpuk di dasar danau. Itu penyebabnya. Itu menjadi sampah ya. Jadi tapi ternyata ada masyarakat yang sangat peduli dengan lingkungan dan mereka membersihkan eceng gondok itu dari Danau Toba dan bahkan nih pemirsa lebih plusnya lagi dengan kreativitasnya mereka mengolah tanaman gulma ini menjadi kerajinan tangan yang berbentuk tas-tas cantik. Wow, kira-kira yang bikin ini secantik tasnya apa enggak ya ini ya kira-kira ya? Oki ganteng. Oh, salah cantik. Ya putih. Siapa lagi kalau bukan putih? Coba kita lihat ya, ini dia. Tutup. Keren ya?
Selamat pagi. Masih ingat dengan Pulau Samosir? Pulau eksotik yang berada di tengah Danau Toba ini menyajikan panorama gugusan perbukitan dan gunung yang mengelilingi danau. Indah ya? Pagi ini saya sudah janji dengan Bu Anet menikmati Danau Toba dengan menggunakan kayak atau perahu kecil bertenaga manusia. Kalau zaman dahulu ya, di Danau Toba ini satu-satunya alat transportasi itu cuma solu yang kecil dari kayu. Kalau sekarang udah jadi tempat wisata, udah banyak alat transportasi lainnya ya Bu ya. Termasuk kayak ini nih, kita bisa pakai kayak sambil menikmati alamnya Danau Toba. Bisa dipakai balapan juga ya. Dahulu kayak hanya terbuat dari kayu, digunakan oleh suku Eskimo untuk berburu. Sekarang kayak dibuat dari beragam material disesuaikan dengan kegunaannya. Waduh, ada eceng gondok tuh pemirsa. Harus segera diambil untuk mengurangi kotornya air danau. Berarti ini langsung dibuang ya Bu ya? Ya, dibuang tempat yang khusus supaya dia jadi bisa kompos. Kalau batangnya kayak gitu? Batangnya bisa juga ini dimanfaatkan untuk handicraft. Oh, bisa untuk handicraft. Berarti di sini juga banyak yang buat handicraft dari eceng gondok ya? Ada juga yang buat dari anak sekolah, ada oh banyak. Tas sekolah. Oh gitu. Lalu ada topi dan lain-lain. Nanti saya mau lihat-lihat kalau gitu. Boleh. Handicraftnya ya. Masih di Pulau Samosir, tepatnya di Pangguguran, Bang Doro membuat eceng gondok menjadi lebih bermanfaat. Bersama kawan-kawannya, ia mengambil eceng gondok rutin setiap 2 hari sekali selama musim kemarau. Tanaman gulma yang memiliki nama latin Eichhornia crassipes ini memang biasa tumbuh di kolam, tanah basah, sungai, danau ataupun rawa-rawa. Eceng gondok dengan mudah menyebar melalui saluran air. Supaya eceng gondok tidak mengotori Danau Toba, maka harus segera diambil pemirsa. Jika tidak, selain mengurangi estetika danau, tumbuhan ini bisa mempercepat proses pendangkalan akibat eceng gondok yang mati karena turun ke dasar perairan. Basah semua. Oh ini. Lumayan pakai tenaga ya. Besar-besar juga ya ukurannya. Bahkan ukuran terbesar bisa mencapai 1 meteran loh. Widih. Untung yang kami ambil ini nggak sampai 1 meter pemirsa. Bisa repot nanti ngambilnya. Tarik eceng gondoknya hingga bagian akarnya ya. Eceng gondok ini diambil bukan untuk dibuang, melainkan untuk dibuat kerajinan. Karena yang digunakan batangnya saja, maka pisahkan terlebih dahulu dengan akarnya. Sisa akar dan daunnya ini bisa dijadikan sebagai pupuk kompos. Jemur bagian batang di bawah terik matahari selama kurang lebih 4 hari di saat paparan sinar mentari kuat. Sementara, jika cuaca sering mendung atau hujan, penjemuran bisa dilakukan sampai 1 minggu. Wow, ringan ya tulangnya. Ini yang sudah keringnya. Yang di sana itu masih basah. Jadi kalau 10 kilo basah, keringnya jadinya 1 kilo, menyusut banyak. Ini sudah bisa kita ambil ya tulangnya. Oke. Potong terlebih dahulu ujungnya dengan arah pengguntingan yang miring. Tujuannya untuk menyisipkan eceng gondok nantinya jika dibutuhkan penyambungan. Selanjutnya, eceng gondok siap untuk dianyam. Tidak hanya mengandalkan warna aslinya, batang eceng gondok juga bisa berwarna-warni. Cukup diberikan tambahan pewarna supaya hasil anyaman lebih menarik. Mulai anyaman dari sebelah kiri ke kanan, buat simpul secara teratur dan tarik hingga rapat. Wih, Bang Doro memang sangat mahir dalam menganyam eceng gondok. Saya pun harus bisa nih. Ini hampir mirip dengan cara menganyam pada umumnya ya Bang ya. Cuman ini harus 1 garis sejajar. Jadi ada jarinya sama ada pengikat intinya. Lumayan sulit juga untuk amatiran. Saya harus banyak belajar. Jika anyaman pertama dari arah kiri ke kanan, maka anyaman di baris selanjutnya dari kanan ke kiri. Lalu baris selanjutnya dari kiri ke kanan lagi. Buat saling silang arah seperti ini hingga selesai. Jika rutin dilakukan, tidak sampai 1 hari pembuatan tas sudah bisa selesai pemirsa. Nah
Nah, ini yang sudah jadi. Inilah fungsinya cetakannya. Jadi sebagai penyangga ya, biar nggak tarik ke kanan, tarik ke kiri, nggak ikutan belok-belok. Oke, sekarang kita lepas ya, Bang ya. Lihat hasil kerajinan tangan saya pemirsa. Bagus ya. Tak hanya tas, eceng gondok bisa dibuat menjadi beragam barang seperti tikar, taplak, topi hingga sandal. Aneka kerajinan eceng gondok ini dijual mulai dari Rp20.000 hingga Rp200.000. Hasil kerajinan eceng gondok ini pemirsa akan dijadikan oleh-oleh dan ikon Samosir. Makanya untuk menjaga kearifan lokal, pemerintah mewajibkan anak sekolah untuk pakai tas eceng gondok setiap hari Kamis. Keren ya? Putih Nurul, Hendra Kaswara, Samosir, Sumatera Utara. Tasnya sudah jadi. Ya pemirsa, sebenarnya masih banyak sekali informasi yang mau kita kasih buat pemirsa di rumah. Tapi sayangnya kita harus pamit ya. Gak mau, emang harus pamit ya? Harus pamit, udah jam sekarang juga nih. Ya udah deh kalau gitu, tapi besok harus nonton kita lagi ya di Selamat Pagi di Trans 7. Saya Nisa Pohan dan saya Indrawan, tetap di Selamat Pagi.